Malam ini kita bertemu dalam acara webinar Dr. Lucy and Friends. Kita berkumpul bersama mendengarkan presentasi dari Dr. Lucy mengenai menurunkan berat badan, perlukah dengan obat? Ya, jadi tidak hanya tentang menurunkan berat badan, tapi apakah Ya, selamat malam perlu semua. Bentar ya, kalian ini versi memakai obat? Ya, baru jadi tahu. Dr. Lucy akan menyampaikan presentasi selama 30 menit seperti biasa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan question and answer selama 30 menit juga. Malam ini saya dengan berat hari harus menyampaikan bahwa kita melimit pertanyaan ke 10 pertanyaan saja, pertanyaan pertama. Jadi yang ingin bertanya siap-siap adu cepat karena 10 pertanyaan pertama yang akan kita jawab karena kebetulan ada hal yang harus diselesaikan oleh dokter malam ini jadi agak mepet waktunya. Jadi harap maklum. Oke. Dan untuk teman-teman juga yang sedang ikut webinar, saya mohon juga mengikuti sampai acara terakhir karena pengumuman pemenang akan ada undian untuk siapa yang the best bertanya actually. Nanti berhadiah, setiap orang akan diberi kesempatan untuk 1 kali bertanya, 10 penanya beruntung akan mendapatkan hampers dari Coco Film. Coco Film itu cairan serat yang enak rasanya. Kalau kita minum kayak jus, tapi enak. Biasanya kan serat tuh sayur, yang ini enak rasanya. Saya selalu bawa kemana-mana. Jadi kalau kebetulan makan nggak ada sayur, saya apa namanya minum Coco Film. Selain itu juga kita ada voucher gratis konsultasi selama 15 menit dari Dr. Lucy. Terima kasih Dr. Lucy sudah memfasilitasi vouchernya. Digunakan loh kalau teman-teman yang dapat, jangan nggak digunakan, sayang. Ya. Kemudian juga ada Coco Flimil. Coco Flimil itu juga ada seratnya, ada proteinnya dan banyak macam di dalamnya ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Kalbe yang sudah mensponsori kita malam ini. Setelah itu ada sponsor juga dari Prodia, voucher diskon 20%. Dimanfaatkan juga teman-teman yang hadir sini kalau mau check up darah atau apa, dapat diskon 20% tuh. Lumayan besar gitu di Prodia terdekat dengan menyampaikan melalui NutriHealth Indonesia ya. Nah, sebelum saya mulai acara, saya mungkin lebih baik membacakan sedikit tentang biodata dari Dr. Lucy ini. Ya, saya mulai dari pendidikannya dulu nih. Pendidikannya itu S1 dokter Universitas Tarumanegara, ya. S2-nya Master Bidang Gizi Universitas Indonesia, S3 Dokter Bidang Gizi Universitas Indonesia. Spesialis gizi klinik pertama adalah di Universitas Indonesia. Spesialis kedua adalah subspesialis penyakit kritis. Waduh, ini berat nih subspesialis penyakit kritis dari Universitas Indonesia juga. Selain itu, Dr. Lucy juga adalah founder dan presiden dari Indonesian Nutrition Association atau disebut INA yang banyak melakukan research untuk perusahaan-perusahaan farmasi. Selain itu anggota European Society for Clinical Nutrition, ya, anggota nutrition atau metabolisme atau disebut ASPEN dan juga American Society for Clinical Nutrition and Metabolism atau disebut ASPEN. Editor in Chief World Nutrition Journal Indonesia, editor of Rasafi International Journal of Medical Medicines Iran, editor of the Journal of Nutrition, Fasting and Health Iran. Banyak sekali jabatannya, Dok. Ada waktunya, Dok. Ya. Pekerjaannya Ketua Departemen Gizi FKIK Universitas Kristen Krida Wacana. Ketua Departemen. Sibuk ngurusin dosen-dosen nih. Dosen spesialis gizi klinik di FK Universitas di Penegoro, Semarang. Dosen program magister FK Universitas 11 Maret Surakarta. Waduh. Dokter praktis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran, Jakarta. Founder dan scientific advisor dari NutriHealth Indonesia, di mana saya juga bernaung di bawahnya ini.
Nutrition expert untuk Subway Indonesia. Makanya pantesan setiap minggu makan Subway seminggu sekali untuk diet kita. Oke. Nah, ini juga banyak tulisan-tulisan mengenai Subway yang ditulis oleh Dr. Lucy. Kemudian yang terakhir adalah ya itu yang ada medical advisory board untuk Dutch Medical Food Belanda. Jadi banyak organisasi di Indonesia, banyak juga organisasi di luar negeri. Kalau tidak salah, dokter juga akan berangkat ke Italia, dok ya, bulan siapa dok? Mau ke Italia dok? September. September untuk kalian seminar dok kalau nggak salah ya. Iya benar. Seminar dokter-dokter. Mudah-mudahan saya diperbolehkan ikut dok ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan mulai lanjut kepada waktu yang akan diberikan kepada dokter untuk mempresentasikan mengenai apa tuh dokter yang maksudnya obat yang bersangkutan dengan diet. Mengapa penting menurunkan berat badan dok? Dan kapan dok harus menurunkan berat badan itu? Penting dok. Silahkan dok. Baik, terima kasih Pak Gosal atas pertanyaannya. Jadi kita mulai dengan saya share slide saja supaya mudah ya. Silahkan dok. Ya, ini kok belum bisa share slide ya Pak? Halo admin, silakan. Ya. Nah, kalau tadi Halo ya admin. masih kesulitan share slide? Ya, sudah ya Itu. Pak ya? Ya, silakan dok. Kenapa penting menurunkan berat badan dan kapan harus menurunkan berat badan dok? Iya, jadi ini juga saya kok kesulitan share slide ya? Ya. Nah, kenapa penting? Karena kita tahu bahwa dampak obesitas itu sangat tidak menguntungkan. Kalau kita lihat ya, ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di situ dijelaskan bahwa obesitas berisiko 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner. Ini dibandingkan yang tidak obesitas. Apalagi stroke, diabetes mellitus, dan hipertensi. Nah, kemudian apalagi berisiko 3 kali lipat terkena batu empedu. Ini terutama wanita ya. Obesitas berisiko tinggi untuk mengakibatkan penyakit kanker, baik laki-laki maupun perempuan. Obesitas berisiko meningkatkan lemak dalam darah dan asam urat. Lemak dalam darah itu kalau kita kenal trigliserida dan kolesterol ya. Kemudian apalagi berisiko mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika sedang tidur. Jadi biasanya yang sering kita temukan adalah mendengkur yang keras gitu ya. Jadi pada waktu tidur itu sering nafasnya berhenti ya karena obesitasnya itu menekan nafas. Kemudian obesitas dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Pada satu IG Live, saya pernah membahas ini ya, baik pada wanita maupun pada laki-laki. Nanti kalau yang ingin linknya IG Live nanti bisa minta admin. Kemudian, kalau kita bicara mengenai obesitas, itu kita mesti mengukur berdasarkan perhitungan ya. Jadi bukan berdasarkan penampilan. Ada orang yang bilang, aduh saya kayaknya gemuk banget. Tapi sebenarnya dia belum obesitas. Atau saya baik-baik saja kok. Saya dibandingkan teman-teman saya tuh baik-baik saja gitu. Tapi ternyata sudah masuk dalam obesitas. Bagaimana cara ngukurnya? Yaitu dengan rumus ini. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, kalau normalnya berapa sih? Disebut berat badan normal adalah kalau skornya 18,5 sampai 22,9. Misalnya orang berat badan 80 dibagi 1,7, tinggi badannya 170 ya, di dalam meter, didapatkan angka 27,7. Ini
sudah masuk di obesitas 1. Seringkali orang merasa bahwa oh saya tinggi jadi gemuk itu saya bukan masuk obesitas tapi sebenarnya sudah obesitas. Ya, dan kalau kita bicara obesitas bukan hanya masalah berat badan, tetapi lebih ke massa lemak. Karena kalau berat badan kita lebih, jadi skornya tadi lebih, tapi yang besar ototnya, misalnya rajin olahraga, nah itu tidak dimasukkan dalam kelompok obesitas. Oke, Ini baik dok. Pak, jadi Berarti dok, kita harus menghitung rumus dari indeks massa tubuh kita ya. Kalau kita benar, tahu ya, ya. Tapi seperti kalau sudah saya dapat 74, angkanya, saya berarti 74 berat badan dibagi segitu, 1,7, berarti ya, beratnya juga 74 kilo dibagi 1,74 kuadrat ya dok ya. ya. Saya Tapi dapat tidak usah angka, khawatir kalau Pak Gosal olahraga, oke. massa lemaknya rendah, kita tidak kelompokkan dalam obesitas. Iya, Jadi angka nanti indeks massa tubuh saya 24 dok, 24 sekian, 24, ya mesti pas-pasan ya. ya, ya mesti dihitung ya massa lemaknya berapa. Ada kok Baik, timbangan-timbangan lemak itu di gym juga banyak. baik dok. Apa dok penyebab seseorang bisa bisa obesitas dok penyebabnya? Saya tahu makan banyak, tapi Iya, apa jelasnya dok keterangan untuk obat selain makan untuk banyak, penyebabnya? iya selain makan banyak juga ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagai penyebab. Yang pertama adalah obesitas, adalah genetik ya. Jadi Oh, kalau di keluarganya eh, ayah ibunya yuk. obesitas, itu risikonya 40-50%. Jika jika salah satu orang tuanya obesitas. Kalau kedua orang tuanya obesitas, 70-80%. Tetapi sebenarnya dari berbagai riset setelah Nggak, boleh nggak itu yang ada suaranya di sound matikan dulu admin. Terima kasih. Admin tolong di mute dulu semuanya. Nah, silakan terima Ibu kasih Pak. Dokter. Ya, jadi kalau dari beberapa penelitian, kenapa genetik itu berperan sebenarnya tidak hanya faktor genetik saja, tetapi gaya makan dan kebiasaan-kebiasaan di rumah itu juga berpengaruh. Ini kalau salah satu penyebabnya ya faktor genetik. Yang kedua, pola makan dan aktivitas fisik. Ini juga dipengaruhi oleh keluarga. Jadi kalau keluarganya hobinya makan tinggi kalori, ya anak-anak akan mengikuti gitu. Aktivitas fisik juga demikian. Nah, di sini keterangannya jumlah asupan energi yang berlebihan menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Jenis makanan dengan kepadatan energi yang tinggi, tinggi lemak, gorengan tuh ya, goreng tepung, gula, makan manis-manis terus, serta kurang serat menyebabkan ketidakseimbangan energi. Olahraga juga, pola aktivitas fisik sedentary itu santai ya, santai rebahan-rebahan itu juga menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal. Jadi makannya masuk tapi yang dikeluarkan tidak ada atau sangat rendah. Nah, yang ketiga adalah faktor obat-obatan dan hormonal. Ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Berarti dok Jadi itu, ada obat-obatan jenis tertentu silakan dok lanjut dok. Halo, halo. biasanya akan Maaf ini jangka. Ya, gimana Pak? Ya, ini maaf penjelasannya. agak gangguan ini, gangguan signal sepertinya. Apakah Oke, dok. ada masalah dengan Ya, suaranya putus-putus nih dok. Kayaknya wifi-nya kurang lancar. ini? Kelihatannya malah yang ini obesis.
Tolong admin Apa di mute ininya? dulu, di mute dulu Sinyal. admin soal. Maaf pemirsa, ini memang lagi ada gangguan rupanya dengan dokter ini, jadi saya mute dulu. Coba dok, sudah Sudah? bisa? Ya, Sudah bisa. silakan. Ya, Oh. baik. Jadi faktor-faktor misalnya obat dan hormonal ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Apakah obatnya bisa disesuaikan atau bagaimana? Nah, itu Pak penjelasannya penyebab dari obesitas. Oke dok. Kalau kita sudah obesitas dok, atau kita mau menurunkan berat badan yang sehat, seperti apa dok caranya? Kalau kita sudah kelebihan berat nih Pak. Iya, jadi tentu saja ya ada satu slide lagi yang saya ketinggalan. Jadi ini artis ini tentu sudah banyak kelompok usia Paman kita saya akan dok. mengenal semua. Ya, jadi dia punya 2 anak, satu diasuh oleh dia, yang satu diasuh oleh istrinya. Dan ternyata yang diasuh oleh ayahnya itu lebih mengikuti gaya hidup ayahnya. Muscular. Iya, lebih berotot. Itu, Pak. Oke, menjawab pertanyaan Ya, berikutnya. kembali ke pertanyaan saya dok tadi, yang diet menurunkan berat badan yang sehat seperti Iya, apa dok? itulah yang kita sebut gizi seimbang. Tapi perlu diketahui bahwa menurunkan berat badan yang cepat itu tidak dianjurkan terlalu cepat, ya, karena justru akan bisa terjadi kurang gizi dengan segala komplikasinya. Nah, diet untuk menurunkan berat badan yang sudah lebih itu hanya faktornya hanya kalori yang keluar dari aktivitas fisik dan asupan makan dari kalori yang masuk. Terus makannya apa? Biasanya pertanyaannya seperti itu ya. Makan sehari 3 kali, makan pagi, siang, malam, itu dengan model seperti ini. Tetap ada karbohidrat, ada sayur, ada lauk dan buah. Kenapa saya sangat suka sharing slide ini, Pak? Meskipun kalau teman-teman yang sudah sering ikut, slide-nya ini lagi. Karena di luaran itu banyak sekali informasi-informasi yang menganjurkan makan tidak sehat. Jadi saya kalau pas ketemu gini, jadi saya ingin mengingatkan lagi, ini loh makan yang sehat gitu ya. Dan di antara makan pagi dan siang itu ada selingan. Selingan sebetulnya pilihannya bebas, tetapi jangan berlebihan kalorinya. Nah, Ini rumus tadi dok berarti ya? Itu rumusnya dok ya? iya, ya pedomannya. Nah, Pedomannya, rumusnya. nah, jadi harus makan seperti ini. Kalau kita tidak makan sayur dan buah, ternyata kalorinya bisa 2 kali lipat. Jadi alangkah sehatnya kalau kita makan dengan lengkap gizi. Nah, sekarang juga banyak model-model yang mengurangi karbohidrat, tetapi dengan menambah lauk. Ternyata kalorinya juga lebih banyak. Jadi anjurannya kembali ke anjuran makan sehat seperti tadi itu. Nah, ini adalah kelompok makanannya, anjurannya tidak digonta-ganti. Biasanya tadi pertanyaannya adalah, saya nggak suka sayur, boleh nggak diganti dengan buah? Ini anjurannya tidak diganti-ganti karena masing-masing mempunyai uh, peran yang berbeda-beda, gitu Pak. Baik dok. Masih ada lanjut lagi dok? Nah, Oh iya, mengatasi pertanyaannya dok, saya obesitas. tanya pertanyaan dulu dok. Sekarang kan banyak sekali obat diet dok, ya. Ya, Boleh nggak bahas tentang obat diet? baik. Jadi kalau mengatasi obesitas itu tadi dari makanan, gitu ya, aktivitas fisik, membatasi makanan-makanan, dan ternyata seseorang yang obesitas kadang-kadang perlu dibantu obat. Tapi sebenarnya kembali lagi ke asupan dan keluaran energi, gitu Pak.
Nah, untuk mencegah obesitas untuk dewasa itu sebaiknya menghindari konsumsi minuman-minuman bergula gitu ya. Buat target untuk aktivitas fisik, kemudian batasi makanan-makanan yang tidak perlu gitu. Nah, kalau eh, obat yang tadi ditanyakan Pak Gosal, obat menurunkan berat badan, itu obat adalah salah satu yang membantu untuk menurunkan berat badan. Membantu ya. Oh boleh dok, Selain berarti juga, pakai obat dok ya? ya biasanya dokter akan menentukan dan akan memilihkan yang paling sesuai. Selain obat juga ada balon ya. Sekarang apa? Sekarang pasien diberi balon untuk ditelan supaya rasanya lambungnya itu penuh. Terus ada Nggak juga bahaya yang dok itu sampai dok? pembedahan. Iya, ini adalah untuk membantu menolong pasien karena kadang-kadang pasien itu eh, tidak bisa mengatur makan saja atau apa ya, tidak tahan untuk untuk mengatur makan sehingga perlu dibantu dengan obat. Tapi tetap saja diet dan aktivitas fisik atau olahraga itu harus dilakukan meskipun sudah pakai obat, balon atau dengan pembedahan. Nah, kalau kita bicara obat, itu ada tempat-tempat obat bekerja. Yang satu ada di otak, jadi pasien eh, mengkonsumsi obat, terus nanti efeknya dia tidak lapar gitu ya. Ada lagi obat yang bekerja di lambung, jadi lambungnya terasa lebih kenyang. Ada juga yang bekerja di sel-sel lemak, ya sehingga lebih cepat dibongkar. Ada juga di tempat-tempat lain. Nah, obat-obat ini diberikan sesuai dengan keadaan pasien. Jadi sebaiknya pasien tidak milih sendiri obatnya terus membeli sendiri gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh obat-obat namanya mungkin belum tentu familiar ya teman-teman di sini, tapi saya highlight aja mengenai kerjanya. Bekerja di otak, mengatur nafsu makan dan pengeluaran energi. Tapi obat itu selalu ada efek sampingnya. Efek sampingnya adalah tinggi, mual, sakit kepala, dan sembelit. Ada obat lagi, ini obat suntik untuk orang dengan diabetes yang mempunyai efek samping, jadi lebih cepat kenyang. Efek sampingnya adalah mual muntah. Ada juga kerja obat yang mencegah penyerapan lemak. Nah, ini lemak yang dimakan akan keluar bersama feses atau kotoran. Nah, ini tergantung pasien. Jadi misalnya mencegah penyerapan lemak, tapi pasien gemuknya karena minum minuman manis, jadi kayak nggak nyambung gitu Pak. Jadi memang harus disesuaikan apa yang di pasien terjadi. Kemudian ada yang Iya. kerja di otak mengatur nafsu makan. Efek sampingnya kesemutan, pusing, sulit tidur, dan sembelit, gangguan jantung bahkan ya. Jadi ini harus hati-hati. Biasanya eh, dokter tidak selalu suka memberikan obat karena ya efek sampingnya itu yang dipertimbangkan. Terus ada obat yang meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi lapar. Ini bisa mual, muntah, diare, sakit perut, sakit kepala, kelelahan. Yang satu lagi sebagai ini contohnya ya, meningkatkan pembakaran kalori. Ini bisa menyebabkan efek sampingnya bisa kulit bengkak, bercak kulit yang lebih gelap, mual, diare, sakit perut, depresi, bahkan ingin bunuh diri. Jadi efek sampingnya itu banyak, Pak. Baik dok. Jadi pemirsa bisa lihat dari nama-nama obatnya itu ada tertera di sebelah kiri. Tinggal pilih mau yang efek sampingnya seperti apa. Kalau yang nggak suka sakit kepala tapi bisa yang mual dan muntah silakan ambil yang Ya, semaglutid tadi. Jadi tinggal pilih jadi ya. tapi tetap saja harus melakukan belajar mengatur makan karena nanti setelah minum obat selesai juga tetap harus atur makan dengan baik. Kalau tidak, nanti berat badan akan naik lagi. Iya dok. Tapi di sini saya lihat yang sel metalonit meningkatkan pembakaran kalori itu efeknya ngeri banget dok. Ingin bunuh diri. Efek Ya, sampingannya, kalau waduh, dosis-dosis tertentu. cukup 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 menantang itu ya kalau menurut saya ya.
Oke dok. Jadi minum obat diet itu menjanjikan dok, bisa berarti dok ya. Bisa dipakai lah untuk Iya, menurunkan berat sebetulnya badan untuk iya, diet. iya benar. Jadi em, bahwa obat diet itu, mm, tapi harus dipahami banget ya bahwa meskipun sudah minum obat diet, tetapi tetap harus melakukan aktivitas fisik yang baik dan mengatur makan. Karena minum obat tidak berarti lemaknya langsung hilang kayak sulapan gitu ya. Betul Terus dok. jadi nggak usah terlalu bersemangat bernafsu gitu untuk berat badannya hilang berapa. Karena sekitar 5% dalam 6 sampai 12 bulan itu sudah berhasil menurunkan eh, komplikasi-komplikasi ya, dan sekecil apapun dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Ini dengan penurunan yang tidak banyak-banyak, tapi harus dilakukan terus-menerus gitu. Nah, ini mungkin terlalu ribet Terlalu ya. komplikatif. Saya Waduh ini, lewatkan saja. ya. Nah, kalau ini bahwa tetap perubahan gaya hidup itu penting, obat diet dan makanan pengganti itu bisa dipilih, obat suntik dan alat bedah itu bisa dipilih, tapi tentu saja penurunan berat badannya itu dengan bantuan obat skala sedikit lebih banyak, tetapi risikonya juga lebih tinggi dengan segala efek sampingnya, Pak. Yang lebih rendah ada dok. Tetap harus melakukan perubahan gaya hidup, makan sehat, aktivitas fisik. Nah, seringkali karena sudah biasa makan banyak, jadi tidak bisa mengerem atau rasanya tidak kenyang. Nah, ini mungkin perlu dibantu obat. Dok, ini nggak kedengaran dok. Halo, Oh iya, maaf termute. pemirsa. Nah, coba ulangi dok, ini tadi nggak ada suaranya. Jadi, Ini hari gangguan, kayaknya dokter punya gangguan ini dok, kayaknya apa? sinyal Wifi-nya itu. baik. Jadi, Pak, meskipun berat badan sudah turun, ya, tapi setelah berlalunya waktu, setelah stop obat, kalau kita tidak mengatur makan dengan baik dan olahraga dan aktivitas dengan baik, termasuk olahraga, berat akan naik lagi. Bahkan setelah bedah bariatrik juga terjadi kenaikan berat badan kalau tidak mengatur makan. Oleh sebab itu, saya di NHI eh, kalau memberikan obat, tetap saya mengajari makan yang sehat supaya nanti setelah berat badan tercapai, pasien sudah bisa makan dengan sehat, makan dengan baik, gitu Pak. Baik dok. Terima kasih banyak atas keterangan-keterangan yang disampaikan tadi dok. Jadi dari hasil pembicaraan presentasi pertanyaan yang disampaikan oleh dokter, saya mungkin ada catatan di sini. Catatan saya pertama, dasar dari penurunan berat badan adalah asupan kalori tetap dok dan keluaran energi. Betul dok. Oh, Kita iya, makan berapa, pakainya berapa gitu. iya Jangan benar. makan lebih, pakainya kurang gitu. Gitu. Jangan makan kurang, pakainya lebih, lemes gitu, bener dok. Itu pertama. Ya. Kedua, obat diet itu ada juga obat suntik ya, yang diet atau tindakan yang seperti bariatrik itu Iya, tindakan dok ya. Yang tepat bisa membantu menurunkan berat badan, betul dok. iya betul sekali. Betul ya. Ya. Jika telah tercapai target berat badan kita, tetap harus mempertahankan gaya hidup sehat atau pola makan gizi seimbang, aktivitas fisik, modifikasi perilaku, ya jangan jajan melulu, ekstra jajan, agar berat badan stabil. Begitu, Dok? Iya benar, tetap harus mengatur pola makan dan aktivitas fisik, meskipun nantinya sudah tercapai berat badan yang diharapkan. Betul. Jadi intinya mau bariatrik, mau pakai obat, mau ini, udah kurus, kemudian 1 Tetap bulan, 2 harus bulan, 3 belajar bulan makan. kemudian,
3 bulan kemudian setelah selesai pakai obat, setelah kurus, makannya ngawur lagi, ya kembali ke ke Benar. posisi semula, gitu dok ya. Iya, Oke benar. dok. Ya, terima kasih dok atas keterangannya semuanya. Kita akan masuk ke sesi question and answer selama 30 menit ya. Dari teman-teman tadi saya bilang karena hari ini memang ada limited waktu, kita terpaksa membatasi 10 pertanyaan pertama yang akan dijawab ya. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya baca adalah dari Dr. Megawati. Seperti biasa, malam dok. Seperti biasa lah kalau Dr. Mega saya harus bacakan nih. Pak Gosal aja yang baca katanya itu. Saya baca ada laki-laki 45 tahun gemuk, obesitas grade 1. Waduh, grade 1 tuh apa nih dok kalau grade 1? Dokter yang tahu mungkin grade 1. Grade 1 Ada, tadi yang berdasarkan indeks massa tubuh, Pak. oke, ada Ya, OA lutut kanan. ya, Bagaimana peradangan lutut. Iya, bagaimana program diet untuk penurunan berat badan kita? Padahal sudah olahraga sepeda statis dan diet kurangi karbohidrat, lemak, tapi dengan diet keto, ini dia diet keto, tetap turun hanya 2-5 kg. Setelah stop naik lagi. Apa yang harus diperbuat dok agar tetap stabil jika sudah turun? Mohon saran dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya penganut gizi seimbang ya, karena dari WHO dan dari Kemenkes anjurannya adalah gizi seimbang. Bahwa makan itu sehari 3 kali, selingan 2-3 kali. Jadi, pada waktu, jadi makan itu nggak boleh kelaparan. Jadi kalau nggak boleh kelaparan, setiap 3 jam makan, 3 jam makan. Tentu dengan jumlah yang terukur. Kemudian olahraga kalau sudah OA, kalau kadang-kadang oleh dokter dokter bedah tulangnya itu tidak boleh olahraga lari-lari atau kurangi jalan yang berat-berat, mungkin bisa dipilih jalan di dalam kolam renang. Itu sangat efektif. Beberapa pasien yang mempraktekkan jalan di dalam kolam renang, itu penurunan berat badannya sangat signifikan. Nah, kalau sudah turun beratnya, tetap harus melakukan itu. Jadi bukan kalau sudah turun terus makannya bebas. Tidak bisa. Jadi mesti balik lagi ke makan yang sehat. Jadi mungkin kalau nanti ada kesempatan, Dokter Mega bisa kita buatkan rencana makan, atau ini buat pasiennya ya, nanti kita bisa buatkan rencana makan supaya pasien bisa mengatur makannya. Begitu Pak Gusal. Baik dok, mudah-mudahan Dokter Mega jelas ya keterangan dari Oke, Dokter Lucy. thank you. Jaga kesehatan Makasih. Dokter Mega, stay healthy. Iya. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Dina Andiani Tangerang. Pertanyaannya ada 3 pertanyaan, tapi saya akan jawab 2. Karena yang nomor 3 sudah ada rekamannya tadi, tinggal difoto aja. Pertama, biasanya orang yang mengkonsumsi obat diet, apakah benar-benar bisa ideal kembali berat badannya? Kalau nggak salah tadi sudah disampaikan, sudah bisa dok ya. Ya, Nanti dokter bisa. yang jawab. Nah, jawab simpel ya. Kedua pertanyaannya, apakah ada perbedaan jika diet dengan cara alami dan diet dengan cara konsumsi obat? Ada perbedaan nggak alami dengan obat dok? Pasti ada Sebenarnya, dok. ya sebenarnya begini, idealnya itu adalah mengatur makan dan olahraga. Tetapi kasus-kasus tertentu karena biasa makannya sudah banyak, jadi rasanya tidak bisa berhenti. Nah, ini mungkin perlu obat yang menyebabkan rasa laparnya itu tidak sangat dalam gitu ya. Jadi makan secukupnya terus rasanya sudah kenyang. Nah, ini bisa dilatihkan. Jadi sambil latihan makan, sambil dibantu obat. Nah, tapi juga ini informasi ini cukup saya akan menyampaikan hal yang penting banget. Kalau konsumsi obat yang menyebabkan tidak lapar, itu terus benar-benar nggak makan, itu nanti pasien masuk ke keadaan kurang gizi. Keadaan kurang gizi ringan, misalnya rambutnya rontok gitu ya, rasanya sering sakit gitu. Tapi kalau malnutrisinya cukup lama, berarti
organ-organ tubuh bisa terjadi kerusakan gitu. Jadi tetap makan tuh harus cukup dengan olahraga. Kalau memang perlu bisa dibantu obat. Tetapi yaitu kalau sudah turun harus atur makan dengan baik. Gitu, Pak. Baik, Dok. Ada tambahan jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Lalu jika diet dengan mengkonsumsi obat, apakah ada efek sampingnya? Apa saja efek sampingnya, Dok? Tadi dari Oh awal iya, sudah iya kita tadi sudah udah jelas. sampaikan, Dok, tadi ada bahwa video ini direkam ya. Jadi tadi yang pertanyaan Ibu Dina, ini ada jawabannya di sana. Ada list obat dengan efek sampingannya. Jadi silahkan nanti hubungi admin kita, bisa melihat secara detail obat-obat itu efek sampingannya apa dan hal-hal keterangan mengenai presentasi dari Ibu Dokter Lucy. Demikian ya. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari Ibu Ellen Cahyadi. Pertanyaannya 1, mengapa penggunaan obat diet menimbulkan diare terus-menerus dan apakah normal, aman mengalami hal tersebut, Dok? Ya, halo Bu Ellen, apa kabar? Jadi, ada efek samping tertentu yang itu menyebabkan pasien jadi tidak nyaman. Kalau hal itu terus-menerus, ya sebaiknya kembali ke dokter untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan keluhan-keluhan penyakitnya itu. Jadi, sebaiknya ya kembali ke dokternya bahwa saya kok diare terus-terusan, apakah bisa diganti obat atau uh, alternatif yang lain gitu. Baik, Dok. Saya lanjut ke pertanyaan tambahan, Dok, dari Bu Ellen. Apakah penggunaan obat diet berkepanjangan tidak akan mengakibatkan kerusakan pada sistem pencernaan, Dok? Kalau pada sistem pencernaan tergantung obatnya apa, tetapi gangguan-gangguan lain bisa timbul ya. Jadi sebaiknya sih dibatasi saja. Oleh sebab itu minum obat, terus rajin atur makan dengan baik, rajin olahraga. Sesudah dirasa cukup, oh saya sudah bisa mengendalikan makan saya dan saya sudah rajin olahraga, obat mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Jelas, Dok ya. Oke, saya Baik, lanjut Pak. ke Terima kasih. pertanyaan nomor 4 dari Ibu Swanti. Saya pernah dengar, Dok, metformin bisa untuk maintenance berat badan yang ideal. Metformin kan obat gula, Dok ya. Apakah benar, dokter? Iya, Bisa maintenance berat badan? beberapa literatur mengatakan demikian, tetapi yang utama adalah atur makan dan olahraga. Mengapa saya tekankan olahraga? Kenapa zaman dulu orang nggak disuruh olahraga? Kalau orang mempunyai aktivitas ke sawah gitu ya, nyangkul, ya energi yang dikeluarkan sudah sangat banyak ya, mungkin tidak perlu lagi olahraga. Tetapi kalau orang zaman sekarang yang kerjaannya duduk dari pagi sampai sore, ya olahraga itu adalah pilihan untuk beraktivitas fisik yang baik. Dan ada perbedaan juga beberapa olahraga. Olahraga ada yang aerobik untuk membuang lemak. Ada olahraga yang untuk membentuk otot. Ada olahraga untuk kelenturan. Jadi olahraga pun kita harus pilih yang sesuai dengan tujuan kita. Gitu, Pak. Baik, Dok. Mudah-mudahan jelas ya, Bu. Ini ada pertanyaan dari Terima kasih, Ibu dokter. Matilda. Terima Terima kasih, kasih Bu. dari Ibu Matilda, Manado. Jauh nih dari Manado nih. Tanya, Dok, apakah produk yang mengandung acai beri dapat membantu menurunkan berat badan? Acai beri. Apa tuh, Dok, acai beri? Saya kok kurang familiar ya, Pak ya. Bu Matilda, apa bisa memperjelas apa ini acai beri? Buah beri, Pak. Oh, buah acai. Oh, Buah beri. Buah beri, bukan acai beri. Apakah acai beri dapat membantu menurunkan berat badan, Dok? Produk yang mengandung sebenarnya acai buah beri. memang beberapa penelitian dari kelompok herbal itu mengatakan ada ide-ide seperti ini ya. Tetapi karena saya bukan dari herbal sih ya Pak ya. Ya, Jadi ya, ya. menurut saya kalau buah beri itu ya malah
menyehatkan dalam jumlah konsumsi tertentu. Dan balik-balik lagi adalah bagaimana kita makan, berapa kalori yang kita konsumsi, dan berapa aktivitas fisik kita. Rasanya cukup jelas, Dok ya. Baik, makasih Mudah-mudahan jelas, Pak. Bu. Ya. Oke, dari pertanyaan dari Ibu Anita Tandirerung. Dok, saya pernah dengar bahwa pertanyaan mirip-mirip metformin nih, Dok. Dok, saya pernah dengar bahwa pil KB dapat menurunkan berat badan. Apakah ini benar atau keliru? Ataukah untuk kondisi tertentu hal ini diperbolehkan? Pil KB. Pil KB kan banyak macam, Dok. Justru setahu saya pil KB itu menstimulasi peningkatan berat badan, meskipun dikatakan tidak banyak meningkatkan berat badannya, tapi ini bersamaan dengan gaya hidup ya Pak ya. Jadi orang yang sudah menikah itu dari beberapa penelitian itu juga dikatakan berat badannya naik. Nah, apakah orang yang pil KB dan sudah menikah itu apakah ini saling mendukung kasusnya jadi beratnya naik? Cukup jelas, Bu Pak. Anita. Cukup jelas, Pak. Makasih, dokter. Kasih. Oke, saya lanjut ke pertanyaan nomor 7, Ibu Jani ya. Malam, Dok, saya berat badan ini 55, tinggi 158. Kenapa bisa kena batu empedu? Penyebabnya apa, Dok? Wah, ini di luar berat badan. Ini batu empedu, Dok. Ini ya, Ya, jadi extra question nih. jadi memang dari literatur itu dikatakan wanita usia 40 tahun ke atas gemuk dan dan sudah punya anak itu kecenderungan untuk kena batu empedu itu lebih tinggi. Tetapi kasus-kasus lain juga mungkin ada penyebabnya yang lain ya Bu ya. Ya memang sih kok nggak sama teorinya, tapi itu adalah sebagian besar. Jadi Ibu mungkin yang sebagian kecil itu. Gitu Cukup Pak. jelas ya, Bu Yani. Oke, saya lanjut ke Ibu Novi, kawan kita yang suka joget nih, kayaknya nih. Ibu Novi Kartawan ini. Saya Nah, ini bacakan aktivitas malam. yang baik, Pak. Iya, Dengan Ibu Novi joget. ini dulunya gulanya tinggi sekali ya, Dok, ya, kalau nggak salah ya. Bu Novi ya, benar ya? Ibu Novinya ini. Maaf, mau tanya, yang mungkin belum pertanyaan umum. Seberapa sering kita harus melihat timbangan badan kita untuk mengontrol berat badan kita? Betulkah, Dok, banyak minum air putih bisa mempercepat penurunan berat badan? Nah, ini pertanyaannya. Minum air putih menurunkan Ya. berat badan. Ya, tapi saya akan jawab yang pertama juga ya, Pak ya. Pertanyaan pertama. Hmm. Berapa sering sih menimbang berat badan? Kalau kita bertujuan untuk melihat perubahan berat badan kita seminggu sekali sudah cukup. Dan untuk melihat lebih detail bisa dengan mengukur lingkar pinggang juga. Kalau lingkar pinggang selalu menurun, meskipun berat badan tidak menurun cukup banyak, itu dikatakan berhasil karena lemak hilang. Bahkan kalau bisa mengukur massa lemak, nah penurunannya itu lebih menjelaskan lagi bagaimana keberhasilan berdietnya. Itu yang pertama ya, Pak ya. Kemudian yang kedua, minum air putih menyebabkan dietnya lebih berhasil. Ya kalau dibandingkan air yang tidak putih atau air bergula, pasti lebih menjanjikan gitu Pak. Jadi memang kalau kita butuhnya air, minumlah air putih. Kalau kita butuhnya gula, minumlah air gula gitu. Jadi kalau kita sudah kelebihan gula, ya jangan minum air gula gitu lah Pak. Baik, Dok. Kalau saya pakai ilmu logika aja, Dok. Kalau orang banyak minum, dia kenyang terus dengan air, Dok. Nggak mau makan, Dok. Ya pasti turun berat badannya dong, Dok. Itu kan logika, Dok. Tapi kan konsumsi air itu juga ada batasnya. Karena konsumsi air yang berlebihan itu juga tidak dianjurkan. Pada waktu-waktu tertentu kan ada terapi air, terus konsumsinya air berlebihan sampai 6 liter. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Kapan-kapan kita bahas ini. Baik, Dok. Nanti kita bikin sesi khusus air, ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Indah Ayu Pitaloka.
Dokter, saya sering lihat orang-orang diet didampingi dokter gizi, dapat suntikan. Manfaatnya apa dok dapat suntikan? Apakah membuat lebih cepat? Saya hampir 1 bulan stuck turun 2 kilogram aja, olahraga DevCal. Apakah ada solusi dokter? Nah, ini suntik diet. Ya, sekarang yang sedang populer obat suntiknya itu adalah mengontrol asupan makan ya. Nah, jadi kalau ada ini apa namanya? Ada beberapa pendapat bahwa benar sekali dengan suntik yang menyebabkan lebih cepat kenyang itu akan mengendalikan makan kita. Tapi kalau makannya itu terlalu sedikit, yang terjadi bukan lemak kita yang hilang, tetapi otot kita yang hilang. Pada saat otot kita yang hilang, berat badan kita stuck, tidak bisa turun lagi. Jadi prinsipnya adalah makan yang baik itu yang paling penting. Jadi kalau obat yang disuntikan untuk menahan nafsu makan itu sangat baik kalau kita biasanya makannya banyak banget. Tapi tetap saja setelah pakai obat itu makan harus tetap diukur supaya tubuh kita itu tetap terjaga tetap terpenuhi kebutuhan gizinya. Itu Pak. Baik dok, rasanya cukup jelas sekali apa yang dokter sampaikan. Suntik itu bisa bagus, baik Mm-mm. kalau dengan di follow up dengan hal-hal juga seterusnya yang Benar. baik dok ya. Dan sebaiknya dengan Sangat pengawasan berguna. dokter ya Pak ya. Betul. Oke dok. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Inge. Dok, kalau pakai korset yang ketat biar tidak mudah lapar, boleh nggak? Apa ada side effect pemakaian korset? Boleh saja sih pakai korset untuk menahan supaya makannya nggak banyak gitu ya. Tapi jangan terlalu erat, nanti sesak nafas malahan. Tapi boleh saja kalau dengan korset terus supaya makannya tidak banyak gitu ya. Tetapi ada hal yang harus dicermati. Kalau makannya yang dikonsumsi itu tinggi kalori, berarti benar membantu, tetapi asupannya juga bisa tetap tinggi kalori. Jadi tetap harus diperhitungkan makan yang sehatnya itu. Baik dok. Jadi tetap makan sehat, gizi seimbang, pola makan yang benar lah. Jadi follow up ya. Iya. Walaupun pakai korset, nggak apa-apa. Pakai korset boleh coba gitu ya dok ya. Oke, Tapi saya jangan makan yang tinggi kalori. Betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Dokter Janti Wijaya. Mungkin dokter kenal Dokter Janti Wijaya. Selamat malam Halo dokter Dokter ya, saya Yanti. bacakan. Saya bacakan ini. Iya. Nutrigenomik sekarang banyak dipakai untuk menentukan berat badan. Apakah ini benar-benar sangat efektif dan untuk menentukan berat badan, dok? Yang pertama. Kedua, menurut dokter intermittent fasting sangat membantu untuk penurunan BB atau tidak, dok? Nah, itu 2 pertanyaan, dok. Dari Baik, dokter terima Janti. kasih pertanyaannya. Ini sudah hal-hal yang baru ya yang diketahui Dokter Yanti ya. Jadi nutrigenomik itu memang untuk melihat gen kita, kecenderungannya. Jadi kalau cenderung gemuk ya kita harus waspada, jangan makan yang tinggi kalori atau dan tetap harus rajin olahraga gitu ya. Terus yang kedua, intermittent fasting. Sebenarnya prinsipnya adalah asal asupan kalori itu lebih rendah dari aktivitas fisik kita, termasuk olahraga, tentu saja berat badan kita akan turun. Nah, ini kalau kita melihat asupan kalori dan aktivitas fisik. Tapi model intermittent fasting itu tidak makan dalam jangka waktu lama. Nah, sebagian orang ini tidak bisa mengikuti dengan nyaman ya, apalagi yang punya kecenderungan GERD, yang punya kecenderungan sakit mah. Nah, nanti berat badannya turun tapi sakit mahnya kambuh, seperti itu. Terus untuk orang-orang yang diabetes ini juga kurang ideal kan? Kenapa? Karena pada saat tertentu nggak ada makanan, pada saat tertentu makanannya banyak. Nah, insulin tubuh itu yang sudah tidak bisa mengendalikan kadar gula darah tambah bingung.
loh nanti makannya banyak banget, nanti sedikit. Nah, terus obatnya juga mengaturnya eh, akan kesulitan mengatur obat gula darahnya. Ini beberapa hal yang bisa saya berikan contoh. Jadi saran saya sih lebih baik gizi seimbang karena setiap 3 jam kita makan, tapi jumlah yang dikonsumsi jangan banyak-banyak, sesuai dengan kebutuhan saja. Gitu, Pak. Baik, Dok. Sangat ilmiah jawabannya karena sudah menyangkut hitung-hitungan kalori nih. Sudah Ya, detail ya. Kalau makan intermittent itu hitungannya sekali makan berapa kalori gitu. Badan nggak sempat mengolah, gulanya naik misalnya gitu, Dok ya. Iya, benar. terima kasih Dokter Lucy atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan nomor berikutnya dari Dokter Mariana, Klaten. Jauh-jauh dari Klaten nih, nyebrang ke sini. Pertanyaannya, Dok mau tanya, berapa lama waktu yang ideal untuk awal-awal menjalani diet? Kalau lama, kadang-kadang semangatnya menurun jadi gagal, Dok. Itu waktunya berapa lama sih, Dok, katanya, Dok? Kalau kita bicara menurunkan berat badan, itu mengatur makannya adalah seumur hidup. Jadi, Nah, tuh. mengatur makan seumur hidup adalah makan sehat, bukan makan sesedikit mungkin, terus kelaparan, terus nggak tahan, bukan itu. Jadi, mengendalikan makan, mengatur makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan diimbangi dengan olahraga. Nah, kalau orang tidak olahraga, dulu saya olahraga waktu misalnya nih ya, waktu saya diet saya olahraga, sekarang saya nggak diet nggak olahraga. Olahraga itu adalah bagian dari kesehatan tubuh. Jadi terutama kalau aktivitas fisik kita itu sangat rendah, misalnya berangkat kantor naik mobil, sampai kantor turun, jalan kaki ke ruangan, terus di dalam ruangan duduk meeting, makan. Ya, itu kan aktivitas fisiknya sangat rendah. Nah, yang kelompok-kelompok orang seperti ini harus olahraga. Olahraga yang dianjurkan tuh sebetulnya nggak berat. Hanya jalan 1/2 jam setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari bagaimana? Anjurannya adalah 5 hari dalam 1 minggu. Tapi kalau yang pengen cepat turun berat badannya 7 hari saja. Toh dengan rencana kita 7 hari pasti ada 1 hari yang mungkin tidak bisa berolahraga. Misalnya kita lagi nggak enak badan, terus lagi ada acara penuh, kita nggak bisa olahraga. Jadi rencanakanlah olahraga jalan kaki itu setiap hari. Nah, itu Pak. Jadi Baik, Dok. sampai kapan? Ya, selamanya kita harus Menjaga. menjaga kesehatan dengan atur makan dan olahraga. Itu namanya maintenance tubuh kita, Dok ya. Harus Iya, seumur hidup, betul. nggak bisa hanya maintainnya hanya 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Iya, nanti Ya beratnya harus naik lagi. maintain sepanjang sepanjang hidup orang bilang sampai Iya, tua. kan? Iya, benar, Pak. Pertanyaan yang Seperti itu terakhir, Dok. seperti kita mandi sehari 2 kali. Sampai kapan? Ya, kalau kita mau bersih ya sehari 2 kali setiap hari. Pertanyaan terakhir, Dok. Karena tadi saya janji 10 pertanyaan, tapi sudah yang ke-12 ini. Karena Baik. menarik pertanyaan yang terakhir nih. Dok, diet sehat seperti apa yang baik untuk usia 27 tahun? Saya berat badan 93 kg. Ini dari Ibu Ima nih ya. Ibu Ima, pertanyaannya menarik nih. Saya 27 tahun, berat badan 93 kg, tinggi badan 160 cm. Diet yang baik seperti apa, Dok? Ya, diet yang baik itu mengatur makan supaya kita nggak makan berlebihan. Dalam sehari itu makan 3 kali, selingan 2-3 kali. Sekali makan harus ingat nomor satu sayur dulu, terus ada buah, nasi harus juga dipenuhi, dan ada lauk. Jangan mengurangi nasi terus menambah lauk karena pengen kurus. Itu akan menambah kalori malahan. Terus jangan lupa harus dengan olahraga. Saran saya sih olahraganya untuk awal-awal jalan 1/2 jam itu. Nanti kalau sudah berat badannya turun banyak, boleh nanti olahraganya ditambah dengan olahraga pembentukan otot. Begitu, Pak. Mungkin Baik, obat Dok. diperlukan kalau konsultasikan dengan dokter. Karena permasalahan setiap orang beda-beda. Ada yang tidak tahu cara makan yang baik. Nah, itu dibuatkan rencana makan yang baik.
Kalau alasannya males olahraga ya ikut klub olahraga atau ikut tadi Bu Novi yang suka dansa itu Iya, Bu misalnya. Dovi Tapi kalau rajin biasa joget Bu Dovi ya sekarang, Dok. kalau biasanya makan itu banyak sekali nggak bisa terkendali ya obat-obatnya adalah obat yang bikin rasa kenyang atau bisa cepat kenyang. Jadi seperti itu Pak. Baik, Semoga Dok. bisa membantu ya Dok, eh, iya, Bu Dok. Ima. Maaf, Dok. Ini karena waktunya masih ada, Dok. Saya tambah satu pertanyaan lagi, Dok, ya. Dari Ibu Umi Fausia ini, karena ada masuk pertanyaan satu nih. Terakhir, Dok. Saya janji Baik. terakhirin, Dok. Dokter izin bertanya, apakah jika sedang mengonsumsi obat hormon, memang membuat susah melakukan diet? Karena sudah melakukan olahraga dan defisit kalori, tapi nggak turun-turun berat, Dok. Iya, benar. Ini maksudnya obat hormon apa ya? Obat hormon tertentu memang menyebabkan kecenderungan untuk gemuk. Baik bekerjanya obat Oh, itu memang ada gitu di kerjanya, Dok, ya. ya Efek bekerjanya obat sampingannya. iya, jadi bekerjanya obat Hmm, bisa menyebabkan makannya jadi lebih banyak gitu. Metabolismenya menjadi menurun bisa seperti itu. Ya, baik, Dok. jadi Ngomong-ngomong, kadang-kadang ah, malah silakan, Dok. mm, jadi Kadang-kadang kenapa, Dok? kadang-kadang penggunaan hormon itu eh, ini yang terutama yang untuk ini ya apa namanya obat dari dokter kandungan ya untuk kesuburan itu kadang-kadang menyebabkan si pasien jadi gemuk. Jadi sebenarnya kalau komunikasikan lagi dengan dokternya, apakah hormonnya itu harus dikonsumsi berapa dan bagaimana menanggulanginya supaya tidak jadi obesitas. Gitu, Pak. Baik, Dok. Dok, saya mau tanya, Dok. Penurunan berat badan yang wajar itu sebulan berapa kilo, Dok? Iya bisa. Tadi saya juga sempat sampaikan ya berapa berapa kilo eh, apa penurunannya ya. Jadi Hah? sekitar setengah kilo 1 minggu atau kira-kira 3 kilo dalam 1 bulan itu juga sudah baik ya. Jadi kalau 1 minggu Yang setengah wajar, sampai Dok. satu Yang saya kilo, maksud adalah wajar, Dok, ya. ya setengah sampai 1 kilo setiap minggu itu sudah baik. Tetapi tentu saja yang diharapkan yang hilang adalah lemaknya. Kalau yang hilang adalah Oke. ototnya, nanti pada suatu saat berat tidak bisa turun lagi karena ototnya kecil. Justru yang dibutuhkan otot yang besar. Otot yang besar didapat dari olahraga Berarti dan sebulan maksimal, Dok, 4 sampai 5 kilo aja tiga sudah kilo. besar Iya, sekali, ya. iya itu sudah sangat besar. Tentu saja Oke, Dok. olahraganya yang harus di apa tingkatkan ya Pak ya. Karena kalau dengan Baik. makan sesedikit-dikitnya yang terjadi otot tubuh kita akan menurun malah nanti stuck berat badan tidak mau turun lagi. Baik, Dokter. Saya kira sudah selesai Q&A kita. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman kita semua. Jangan tinggalkan tempat karena sebentar lagi ada hadiah mau disampaikan kepada penanya-penanya Iya, yang memang dipilih. Oke, mau saya dapat ingatkan kembali bahwa kita diskon mengadakan gratis. acara webinar ini 2 bulan sekali. Dulu kita mengadakannya setiap bulan 1 kali, tapi dengan kesibukan dokter yang semakin bertambah, jabatan bertambah di sini, jabatan bertambah di situ, akhirnya dengan terpaksa harus bikin menjadi 2 bulan 1 kali. Nah, Tambah banyak untuk dong, bulan perawat. depan, kita akan Ada siapa mengadakan, bukan bulan bulan depan, kemarin? 2 bulan lagi ya, artinya itu Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024, jamnya seperti biasa. Akan kita bahas mengenai presentasi salah diet bisa anemia. Nah, ini menarik nih, salah diet bisa anemia. Anemia sering orang salah menafsirkan bahwa tekanan darah rendah. Bukan tekanan darah rendah anemia itu. Anemia itu biasanya kalau katanya darah merah kita kurang, tidak cukup. Sehingga ya kurang itu darah merah kita. Nah, mungkin saya benar atau salah, tapi yang lebih tepat dokter yang tahu nanti bisa menerangkan di bulan Agustus hari Jumat tanggal 30. Siap-siap teman-teman hadir semua Bapak Ibu untuk mendengarkan yang namanya salah diet bisa anemia. Penting sekali kita untuk itu. Oke, dicatat itu.
Kemudian kita akan masuk kepada pemenang mungkin hari ini ya. Sorry, sebelum pemenang kita akan sampaikan informasi tentang NutriHealth Indonesia. Apa itu NutriHealth Indonesia? NutriHealth Indonesia adalah mengenai perusahaan yang melakukan konsultasi weight management atau berat management, mengontrol berat kita. Dan kemudian juga untuk mengkontrolan clinical management atau orang-orang yang sakit. Bagaimana mereka sakit misalnya diare atau sakit apa namanya diabetik, sakit darah tinggi atau sakit jantung atau sakit kanker. Bagaimana pengaturan memanage makanannya atau nutrisinya ya. Itu bisa menghubungi informasi kita yaitu 08 1211751 untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kalau ingin bertanya. Di sini juga ada untuk parenting, untuk anak-anak, bagaimana anak-anak mengatur makan anak-anak, atau juga ibu-ibu yang hamil, pregnancy nutrition management, bagaimana mengatur makanan untuk ibu-ibu yang hamil, dan lain-lain, program-program yang lain ya. Itu adalah NutriHealth Indonesia. Kita masuk kepada pengumuman pemenang giveaway kita. Silahkan admin kita. Siapa yang menjadi pemenang ini? Nah, itu dia pemenangnya. Dr. Megawati, Ibu Dina Andiani, Ibu Ellen Cahyadi, Ibu Swanti, Dr. Janti Wijaya, Ibu Anita Tandi Rerung, Ibu Jani Cahyadi, Ibu Nopi, Ibu Indah Ayu Pitaloka, dan Ibu Inge yang memenangkan hampers dari sponsor kita. Boleh dicatat di screenshot ini. Di sini minta pemenang harus menghubungi 081211755551 untuk mengklaim hampersnya itu. Ada dari Kalbe sponsornya dan juga voucher-voucher untuk konsultasi dengan ibu dokter itu. Ya, silakan di screenshot itu ya. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi tadi sudah disampaikan. Nah, acara kita sudah pada acara yang terakhir. Silakan jangan lupa memfollow Instagram kita di sini ada NutriHealth Indonesia @drgizi_luciana atau NutriHealth Indonesia. Ada juga di YouTube NutriHealth Indonesia. Ingat, ini akan direkam. Rekamannya ada di YouTube. Kalau bisa teman-teman tolong subscribe semuanya ya kalau sudah melihat YouTube-nya untuk dilihat-lihat. Demikian dari malam ini saya terima kasih sampaikan kepada Bu Dokter yang sudah hadir di sini, Bu Dokter Lucy, dokter-dokter, teman-teman dokter yang lain, ibu-ibu pemirsa semuanya, teman-teman yang saya kenal di sini semuanya. Selamat malam, salam NutriHealth. Kita berjumpa lagi bulan Agustus tanggal 30 mengenai anemia. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa Terima dok. kasih. Terima Pak kasih Gosal, dokter Dr. Lucy. dan Pak Gosal. Terima kasih. Malam. Sampai jumpa Malam, Bu 2 bulan Jimli. lagi. Sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih. banyak Dr. Lucy. Terima kasih Sampai dokter. jumpa. Makasih banyak Dokter Lucy. Jaga kesehatan semua teman-teman ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Biar kita Amin. sehat. Amin, sama-sama Pak Gosal, Dr. Lucy. Terima Ini kasih dokter. kapan-kapan kita Pak mesti atur Gosal. Makasih ketemu Pak nih Gosali harusnya nih. juga. Sehat-sehat. Terima kasih. Oke. Terima kasih dokter. Izin live.